Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Gimana kabar teman-teman? Saya doakan dalam keadaan sehat selalu, karena ingat, bahkan dalam keadaan sederhana pun kita tetap bisa merasa bahagia apabila memiliki kesehatan yang baik. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik, yaitu tentang beberapa obat herbal yang ampuh untuk menyembuhkan rematik yang perlu kita ketahui dan kita manfaatkan. Sekarang ini banyak orang mengeluhkan tentang penyakit rematik, dan rematik sendiri adalah rasa sakit yang diakibatkan otot atau persendian mengalami peradangan dan pembengkakan. Penyakit ini bisa menyerang bagian sendi tubuh di mana saja. Jenisnya pun bermacam-macam ya. Dan beberapa orang menggunakan alternatif untuk mengobati rematik dengan bahan alami ya. Dan bahan alami tersebut biasanya mudah kita temukan di bumbu dapur yang sering kita gunakan untuk aneka bumbu masakan kita. Lalu apa saja bahan rempah yang mudah kita temukan dan biasanya ada di dapur untuk membantu mengatasi masalah rematik kita? Ini yang akan saya jelaskan ke teman-teman. Bahan herbal yang pertama yang bisa kita gunakan untuk membantu mengatasi rematik adalah ada dalam kunyit. Selain digunakan menjadi rempah dan bumbu masakan yang cukup favorit, kemampuan kunyit dalam menyedapkan makanan ternyata selaras dengan kehebatannya dalam mengobati penyakit rematik yang perlu kita ketahui. Salah satu komponen penting yang dikandung dalam kunyit yaitu kurkumin, terbukti mampu mengurangi peradangan di dalam tubuh sehingga nyeri sendi akibat rematik bisa diobati. Dan kurkuminlah yang menjadikan kunyit sebagai obat rematik yang alami ini ya. Untuk caranya pun sangat mudah, kita bisa menyediakan kunyit ini dijadikan minuman. Syaratnya adalah jangan terlalu berlebihan ya, mungkin maksimal sehari 2 kali, dan kunyit yang kita gunakan seujung jari kuku kecil kita. Bahan alami yang kedua yang bisa kita gunakan untuk membantu mengatasi rematik adalah ada dalam bawang putih. Ini dikarenakan bawang putih diketahui mengandung dialil disulfid, yaitu senyawa antiinflamasi yang membatasi efek disitokin proinflamasi, sehingga efeknya adalah nyeri sendi akibat rematik dapat ditangani dengan baik. Itulah sebabnya kenapa bawang putih dipercaya bisa melawan peradangan sendi dan mencegah kerusakan tulang rawan akibat radang sendi itu sendiri. Untuk cara mengkonsumsinya, kita bisa mengkonsumsi bawang putih secara langsung atau dibikin minuman seperti ini ya, dengan dipotong kecil-kecil kemudian direndam dalam air mendidih. Untuk aturan pakainya relatif, tapi yang dianjurkan adalah sehari 2-3 kali. Bahan alami yang ketiga yang juga cukup ampuh dan mudah kita temukan untuk membantu mengatasi nyeri sendi akibat rematik adalah ada dalam jahe. Berkat kemampuannya dan untuk menghangatkan badan menjadi nilai plus dari jahe itu sendiri ya. Tapi ternyata jahe juga bisa menjadi obat rematik alami karena bersifat anti-inflamasi. Bahkan di dunia medis pun mengakui kehebatan jahe sebagai obat rematik yang alami ini ya. Zat kimia yang disebut dengan gingerol dan sogaol yang terdapat dalam jahe juga bisa mengobati rematik karena sifat antiinflamasi yang dimilikinya cukup hebat. Untuk caranya pun sangat mudah, kita bisa membuat minum wedang jahe secara rutin atau mengkonsumsi jahe secara langsung dalam kondisi masih utuh atau mentah. Bahan herbal selanjutnya yang juga tidak kalah hebatnya untuk membantu mengatasi rematik adalah ada dalam kayu manis. Kayu manis ini sangat populer dengan sifat anti-inflamasinya. Itulah sebabnya kayu manis bisa menjadi obat rematik yang alami yang bisa kita gunakan.
Dan kayu manis ini pun dipercaya bisa meredakan pembengkakan akibat rematik itu sendiri. Untuk caranya, kita bisa mencampurkan kayu manis ke dalam teh atau kopi yang sering kita minum secara rutin setiap harinya ya. Bahan alami selanjutnya yang cukup ampuh kita gunakan untuk membantu mengatasi penyakit rematik adalah ada dalam cabai rawit. Cabai rawit atau cabai pedas lainnya telah digunakan sebagai obat alami sejak zaman dahulu. Sebab setiap cabai mengandung senyawa alami yang bernama kapsaisin yang membuatnya masuk ke dalam daftar obat rematik yang alami. Selain itu, cabai juga sering dijadikan obat alami untuk masalah pencernaan. Kecil-kecil cabai rawit walaupun kecil tapi bisa mengusir berbagai penyakit dan salah satunya adalah penyakit rematik itu sendiri. Bahan herbal selanjutnya yang juga tidak boleh kita lewatkan karena bisa mengobati rematik adalah ada dalam lada hitam. Rempah yang tidak sepedas cabai tetapi tergolong dalam obat rematik yang alami ya. Bumbu dapur yang dikenal sebagai rajanya rempah-rempah ini memiliki sifat anti-inflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Sebuah komponen yang ada dalam lada hitam seperti piperin sangatlah efektif untuk mengobati peradangan yang akut yang menyerang bagian sendi kita. Untuk caranya, kita bisa mengkonsumsi minuman dari rendaman lada hitam ini secara rutin. Aturannya adalah sehari maksimal 3 kali. Bahan alami selanjutnya yang juga bisa mengobati rematik adalah ada dalam cengkeh. Sakit perut, mual, radang mulut dan tenggorokan hingga rematik adalah segelintir penyakit yang ternyata bisa diobati dengan cengkeh ini. Rempah-rempahan yang sering dijadikan tambahan dalam minuman teh ini ternyata bersifat anti-inflamasi yang juga cukup ampuh. Setelah memahami tentang berbagai obat rematik alami yang saya sebutkan di atas, ada baiknya kita juga mengetahui pola gaya hidup yang sehat untuk meredakan gejala nyeri sendi yang dirasakan akibat rematik. Apalah artinya obat rematik di atas jika gaya hidup kita tidak sehat? Maka dari itu, mari kita kenali pola gaya hidup yang dianjurkan untuk penderita rematik ya. Gaya hidup yang sehat yang bisa kita lakukan adalah berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan yang sehat, banyak mengkonsumsi vitamin C, dan menghindari minuman beralkohol. Ada juga gaya hidup yang juga tidak boleh kita lewatkan, yaitu menjaga berat badan agar tetap ideal ya. Itulah beberapa obat herbal yang ada di sekitar kita yang bisa mengatasi rematik dan apa saja yang harus kita lakukan setelah kita mengkonsumsi obat tersebut. Sekian, terima kasih dan